Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Azraini dengan NIM 2130110023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Video kali ini kita memiliki tujuan praktikum, yaitu mempelajari sifat-sifat unsur golongan dalam sistem berkala. Yang kedua itu mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga itu mengenal reaksi-reaksi air, klor, dan halida. Yang keempat itu ada menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan suatu unsur halida. Yang kedua itu ada landasan teori. Pada tahun 1869, Dmitri Leonidovich Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang hasilnya bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatif. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur berdasarkan kenaikan kemiripan sifat pada suatu lajur vertikal yang disebut golongan. Kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Menurut Henry Moseley, pada tahun 1913, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periode. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Yang ketiga itu pada peralatan dan bahan. Peralatan di sini kita membutuhkan tabung reaksi dan tabung reaksi, gelas kimia atau gelas piala. Yang ketiga itu ada kawat platina atau kawat nikrom. Yang keempat itu adalah lampu spiritus. Yang kelima itu ada pipet tetes. Yang keenam itu ada korek api. Di sini kita memerlukan bahan kimia. Yang pertama larutan BaCl2 0,5 molar, larutan CaCl2 0,5 molar. Yang ketiga itu ada larutan KCl 0,5 molar. Yang keempat itu ada larutan NaCl 0,5 molar. Selanjutnya ada larutan HCl 1 molar dan 6 molar. Yang keenam itu ada larutan NaBr 0,5 molar. Terakhir itu ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini di sini kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Tapi sebelum kita melakukan prosedur kerja, kita harus memperhatikan larutan yang digunakan untuk praktikum berbahaya. Harus ditangani secara hati-hati. Langkah pertama kita melakukan uji nyala. Uji nyala ini langkah-langkahnya ialah masukkan 20 ml larutan HCl 6 molar ke dalam gelas kimia. Yang kedua, susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Masukkan 2 ml larutan BaCl 0,5 molar, CaCl 0,5 molar, KCl 0,5 molar, NaCl 0,5 molar, HCl 1 molar, dan NaBr 0,5 molar masing-masing
masing-masing ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga itu ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil. Bersihkan kawat. Jangan menyentuh kawat ketika kawat ini sudah dibersihkan untuk menghindari kontaminasi. Yang keempat itu celupkan kawat ke dalam larutan BaCl 0,5 dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam nyala. Harus mencatat warna apa yang ditimbulkan. Setelah itu baru kita bersihkan kawat dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang praktikum kimia dasar yang berjudul penggolongan berkala unsur-unsur. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.